Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi PKG JOK Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, bersama saya Siswoyo yang akan mendampingi panjenengan untuk diseminasi di Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk malam hari ini kita akan berdiskusi modul 1.3, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sebelum saya mulai, mungkin Bapak Ibu sudah membaca modulnya. Sudah ada yang baca modulnya, Bapak Ibu? Sekilas. Sekilas. Belum. Kira-kira sekilas tentang apa, Pak Eka? Apa ya tadi? Tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Betul sekali. Jadi malam hari ini kita akan belajar sing disenengi bocah iki sing piye to, sing kira-kira bocah iki minate belajar yang seperti apa nanti. Dan saya yakin panjenengan semua yang selaku senior-senior sudah pernah mempraktekkan itu semua. Sudah praktek nggih terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Mungkin Pak sudah, Pak Eka sudah. Pak Munir sudah, Pak Munir nggih? Oke, kita lanjut. Materi hari ini atau malam ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita mulai dari awal. Jadi modul 1.3 malam hari ini pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, ini penguatan. Ini sesuai kesepakatan bersama kita bahwa semua harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak dipergunakan, hadir sepenuhnya. Jika memang tidak ada halangan, jika memang ada halangan monggo. Yang penting ada perangkat atau nama panjenengan masuk atau terrecord di sistem, ada waktu bersama dan lain sebagainya. Ini sudah seperti biasa. Untuk ujian sesi malam hari ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini nanti yang pertama ini yang kita akan kupas tuntas malam hari ini, mungkin bersama senior-senior yang sudah berpengalaman. Nanti bisa sharing di sini biar kita bisa mengambil apa ya ilmunya pada senior-senior. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa memahami ya karakteristik si anak tersebut. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran juga berdiferensiasi. Studi kasus ini sebenarnya di LMS, kalau Bapak Ibu sudah baca nanti pasti sudah paham nomor 3 ini. Jadi kalau nomor 3 ini Bapak Ibu sudah mempelajari, nanti kita nggak usah berlama-lama membahas ini. Gitu. Untuk agenda hari ini 2 JP atau 45 menit kali 2 berarti 90 ya. Ini ada kutipan bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berusaha pada peserta didik. Apa yang menandakan. Kira-kira Bapak Ibu sudah melaksanakan ini? Pak Huda mungkin? Iya Pak, setiap pembelajaran yang kami lakukan intinya tetap berpusat kepada peserta didik. Pasti ya Bapak ya. Semua model dan metodenya pasti mengarah ke sana. Bagaimana anak didik semudah mungkin, se-enjoy mungkin menerima dan memahami materi yang kami berikan. Nah, di sini ada pertanyaan Pak Huda. Terus apa yang menandakan kalau itu sudah berpusat pada peserta didik gitu? Kalau kata Pak Huda tadi, peserta didik pasti enjoy gitu.
karena bahasanya ini karepe wis dituruti ngoten. Mereka Mungkin mereka gimana Pak Uda? mereka mampu memahami apa yang kami berikan, materi yang kami berikan kepada mereka, itu menandakan pembelajaran itu berhasil. Oke, karena si peserta didik mampu memahami itu, nggih. Kata Pak Uda seperti itu. Nah, di sini ada gambar sebelum menjawab pertanyaan. Sebenarnya kan stop dulu. Mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Ini kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, saat ini kita masih lakukan. Kira-kira Bapak masih pakai ini, Bapak Ibu? Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Bagaimana Bapak Ibu? Apa masih pakai peluit syaratnya? Kalau saya enggak, Pak. Gimana Pak Uda? Kalau saya lebih mengajak mereka untuk banyak bermain. Bergerak terus gitu, bermain. Iya, maksudnya komunikasi kita pakai komunikasi jarang-jarang aja. Pakai peluit tetap, tapi tidak seluruhnya pakai peluit. Gitu ya. Hanya sekali jika dibutuhkan gitu. Betul, betul, Pak. Betul. Mungkin yang lain, apakah masih kebiasaan harus banyak-banyak dengan peluit? Kalau kasih Pak. Nggih, monggo. Wes tinggal saya apa-apa. Asa keroyokan. Monggo Pak Munir apa Pak Roni? Monggo. Oh, nggih. Kalau menurut saya itu lebih efektif pakai peluit, Pak. Kalau anak-anak SMP karena ya terkadang suara kita itu karena kita berada di lapangan, terkadang lebih keras peluit dan anak-anak itu responnya terkadang itu lebih ke perintah lewat peluit, Bapak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Peluit kayaknya lebih manjur kata Pak Munir. Dan suaranya nggak habis. Pak Roni, monggo menambahin Pak Roni. Ya Pak, terima kasih. Kalau untuk saya biasanya itu sering kombinasi Pak. Kalau misalkan untuk awal-awal membariskan murid itu lebih efektif untuk menggunakan peluit. Dan untuk beberapa pemanasan itu juga menggunakan peluit. Untuk selebihnya cukup dengan omongan. Oh gitu. Atau berbicara langsung. Dengan perintah gitu langsung ya. Iya. Verbal gitu. Peluit tetap masih jadi favorit Bapak Ibu guru nih. Tetap. Oke, kata Pak Roni tetap peluit baik di sekolah maupun di lapangan gitu. Di lapangan itu malah senjatanya. Mungkin yang lain monggo. Pak Mubin mungkin. Kalau Mubin, ya, monggo Pak Mubin. Itu kan identik dengan peluit. Tanpa peluit, kan kita itu hilang arah gitu. Soalnya gitu, artinya memang di olahraga itu tidak terlepas dari peluit. Nah, sama seperti ketika kepala sekolah tanpa ballpoint kan juga hilang arah untuk bertanda tangan. Bahasanya seperti itu ya. Ciri khas guru olahraga sangger kalungan peluit gitu kan. Oke, guru olahraga. Ya. Terus kena ditengeri kok dodoan Pak, janji kok kalung peluit itu mesti apa meneh kok training. Jelas itu. Kok guru olahraga gak nggo peluit, guru olahraga apa ora kan. Saru ya, Pak. Bahkan guru olahraga itu lebih diutamakan peluitnya daripada ballpoint, Pak. Rata-rata seperti itu. Rata-rata itu yang seperti itu. Oh gitu. Tetap ya peluit. Yang lain mungkin. Nggih, terima kasih Pak Mubin. Mungkin Pak Andri atau Pak Aditya nih, monggo. Bagaimana Pak Aditya? Sama seperti Pak Mubin, Pak. Jos itu gitu. orangnya. Nggih. Favorit saya Pak niku, Pak. Iso wae iki. Pak Andri, pripun Pak Andri?
Yes, Pak Andris ngopi gitu mesti. Oke, dilanjut. Jadi seperti itu. Ternyata hampir semua masih cenderung dengan fluid untuk sebagai isyarat dibanding dengan verbal. Kata guru senior tadi, nek gak duwe fluid itu kayak rasanya piye ngono. Oke, kayak kepala sekolah tanpa pulpen. Nah, tapi bagaimana nanti mengelola fluid itu biar anak-anak enggak ini wae kan gitu tuh. Nanti PR bagi kita ini kayaknya. Terus yang berikutnya ini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi apakah saat ini Bapak Ibu masih memakai komando? Komando itu perintah jenengan. Apa siswa sendiri yang menentukan atau ya harus jenengan semua itu? Monggo. Mungkin monggo yang senior. Bumut mungkin Bumut bisa berbagi ilmu Bumut. Halo Bumut. Pak Iqbal. Yes, gak ada semua ini. Pak Uda mungkin. Ini pun Pak Uda. Halo? Suara saya dengar? Dengar Pak. Oke. Ini pun Pak Uda. Kalau anak SD kelas bawah, kalau saya ya harus menirukan gerakan guru. Kelas bawah. Cuman kadang tidak saklek Pak. Tapi kebanyakan harus menirukan gerakan. Misalnya kita pemanasan. Pemanasan ya harus melakukan gerakan yang sama. Kadang-kadang ada yang kita tunjuk ke depan. Salah satu anak ke depan. Tapi juga harus gerakannya sama. Karena kalau pemanasan tidak bareng ya nanti nggak rumput Pak. Oke. Jadi intinya tetap guru masih jadi patokan nggak belum muncul dari ide-ide siswa sendiri itu nggih. Khususan untuk kelas bawah susah Pak untuk muncul dari gerakan. Iya. Terkadang suruh maju aja nggak mau nggih Pak. Nggak mau Pak. Masih malu-malu. Kalau kelas 5-6 masih bisa, sudah bisa diajak berpikir, apalagi kalau SMP, SMA. Rata-rata kalau kelas 5, kelas 6, saya sudah membebaskan anak untuk melakukan gerakan manipulatif. Gitu. Oke. Ini saya ada video. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And Biasa didengarkan suaranya, kita baca aja. They learn more. They enjoy the lesson more. They are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. Itu tadi untuk videonya. Kira-kira ada yang bisa membantu menerjemahkan dari yang dibahas di video tadi? Yang jago bahasa Inggris apa ya sini? Pak Mubin, Pak. Oke Pak Mubin. Teman-teman dibantu isi dari video tersebut.
Bapak Ibu mungkin tadi sempat membaca nggih untuk video, arti dari video. Intinya Iya, Pak. memang kita wajib dan harus membiasakan melibatkan peserta didik itu nggih. Jadi nggih, monggo Pak Huda. Yang saya bingungkan itu kan kalau kelas atas oke, Pak, kita banyak melibatkan anak untuk melakukan modifikasi gerakan. Nah, kelas 1-2 itu, Pak, jadi disuruh modifikasi gerakan malah dimulai dari kaki, habis kaki kepala, kembali ke kaki, kepala lagi, terus gimana itu, Pak? Nah, mungkin yang lain ada yang bisa sharing dengan Pak Huda, masalah-masalah Pak Huda mungkin. Rata-rata kayak gitu, Pak. Untuk kelas 1, 2, 3 seperti itu, Pak. Kalau kelas 5, 6 mungkin bisa dilepaskan, Pak, untuk gerakan-gerakan pemanasan. Pak. Jadi rata-rata tetap sulit ya untuk kelas bawah ya. Iya, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ngasih tip atau berbagi pengalaman terkait kelas bawah. Oh iya Bapak, oke, karena monggo. Kami sangat menghargai dari Bapak-Bapak, mungkin itu yang di SD Bapak, itu masih betul-betul perlu contoh dari seorang guru. Namun kami di SMP itu terkadang anak-anak itu kalau selalu kita yang ngasih contoh itu kayaknya jenuh. Terkadang kalau saya itu saya serahkan pada ketua kelas atau anak-anak yang agak cekatan, terampil untuk memimpin pemanasan. Sehingga anak-anak sudah bisa mengembangkan sendiri dan kelihatannya sangat enjoy dan senang gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, sehingga dapat berkembang, nggak harus sesuai dengan apa perintah dari guru. Dia sudah dapat mengembangkan sendiri. Misalnya untuk gerakan kaki, tangan, kepala, dan lain sebagainya itu mereka yang improve sendiri, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Munir. Tepuk tangan untuk Pak Munir ini. Mungkin ada tanggapan yang lain, monggo. Tentang kendala yang di bawah, kelas bawah. Jadi kalau menurut Pak Munir tadi, kita tetap harus membiasakan melibatkan anak tersebut. Mungkin bisa dari ketua kelas atau mungkin yang biasanya kalau dari kelas itu pasti ada yang pernah ikut, nggak tahu ya ekstra apa yang sudah biasa dengan pemanasan kalau yang besar gitu. Cuma yang kecil tadi yang jadi masalah. Tetapi begini Bapak Ibu, kalau menurut dari video ini, meskipun itu sulit, meskipun itu kalau menurut tidak gampang, tidak mudah untuk melibatkan siswa, tapi mau nggak mau kita memang harus membiasakan melibatkan siswa itu untuk mengambil peran supaya melatih dari si anak tersebut. Meskipun itu kelas bawah, mungkin yang perlu disikapi yaitu mengkomunikasikan dulu, memberi petunjuk dulu sebenarnya. Petunjuk yang jelas dulu, yang sesederhana lah. Mungkin kalau untuk menangani kelas bawah, Bapak Ibu mungkin yang jauh lebih paham dibanding saya. Karena saya kan dulu kalau ngajar kan SMA, bisa SMA kan baru SMP. Jadi belum pernah merasakan belajar di SD. Tapi memang itu saya yakin tidak mudah. Tapi saya yakin kalau itu kita coba dan Bapak Ibu tetap sesuaikan dengan kondisi di lapangan, saya yakin juga bisa. Cuma memang nggak bisa bim salah bim, memang harus pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Oke, untuk mari melakukan aktivitas role play. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sudah kami sebut bahwa Bapak Ibu harus pakai pakaian yang enak buat gerak. Tujuan role play ini Bapak Ibu nanti yang satu kita berpasangan gitu Bapak Ibu. Yang satu nanti menjadi yang praktek, satunya mengawasi. Jadi nanti ada hubungan dengan pembelajaran malam hari ini. Jadi tujuan satu, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Nanti ada videonya yang Bapak Ibu tirukan. Gerakannya sederhana, enggak macam-macam. Peserta didik mengetahui efek dan latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nanti denyut nadi ini pelatih ini udah paham maksudnya. Oke, untuk yang asesmen melakukan self dan peer assessment.
Jadi melakukan penilaian diri sendiri dan antar teman nanti. Efek latihan yang dilakukan, yang berikutnya melakukan analisis efek latihan. Jadi setelah latihan itu apa sih efeknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan, ini ada berapa peserta nih ya? 1. Ini yang tidak aktif siapa ya kira-kira yang di dalam sini? Kayaknya kan malam ini banyak sekali nih. Alhamdulillah. Kira-kira untuk pasangannya saya tentukan apa jenengan menentukan sendiri? Monggo. Apa? Saya dan Pak Adit. Oke, Pak Utuh, Pak Adit. Oke, lanjut. Sinten malih. Pak Roni mesti karo Pak Eka lagi. Terserah Cocok Pak. ganti-ganti Pak. Oke, yang lain. Pak Mubin dengan Pak Munir. Oke, kami siap-siap ya Pak, Bapak, sama Siap. siapapun. Oke, Pak Iqbal dengan Pak Aslah siap. Monitor, Pak Iqbal, Pak Aslah. Iya, Pak. Siap nggih? Berpasangan dulu, saya pilih pasangannya dulu aja. Nanti tugasnya menyusul. Oke. Pak Aris dengan Pak Andri. Siap nggih? Pak Ahmad Eka dengan Pak Aditya. Jadi nanti biar gak larut-larut, tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini, ini tulisannya terlalu kecil Bapak Ibu. Presentasi ini terlihat nggak di monitor Bapak Ibu? Terlihat jelas apa tidak? Tidak terlihat Pak. Oh, tidak terlihat. Oke, kalau tidak terlihat, saya akan ubah modenya biar mudah dilihat. Kalau ini terlihat Bapak Ibu? Jelas? Jelas? Ya. Jelas. Oke. Nih tugasnya tak berikan ke ini Bapak Ibu. Sebentar. Ada linknya nanti saya kirim di grup. Sorry kok di grup. Di ruang chat aja ya. Nah, di chat itu Bapak Ibu diklik, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya spreadsheet ngisi. Nih, lihat, terlihat ya ini, ada nama-namanya ini. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi denyut nadi awal. Biasanya Bapak Ibu kalau ngecek denyut nadi di mana? Di lengan atau di leher? Kalau saya sih cenderung ke di leher di sini. Paling cepat di sini. Di lengan Pak kalau saya. Oh, jadi di lengan. Boleh di mana aja. Kalau saya di ini dekat apa sih? Di bawah dagu nih ya, sela-sela sini. Bapak Ibu sudah menemukan, sudah merasakan denyut nadinya? Kita akan hitung bareng-bareng. Sudah Pak. Oke. Aturannya nanti Bapak Ibu saya kasih waktu 10 detik. Nah, hasil dari denyut nadi Bapak Ibu nanti dikalikan 6 terus ditulis di spreadsheet itu. Di sini nih. Nanti tulis. Sudah siap Bapak Ibu? Saya kasih pakai stopwatch. Sudah dipegang semua? Sudah ketemu denyut nadinya?
Belum Pak, belum. Belum. Nyari. Oke. Kalau saya di sebelah sini Pak Roni. Ini lebih gampang ini. Ini kita tekan gitu udah muncul. Di sini nih. Oke, Sudah siap. semua? Siap ya. Kita mulai ya. 10 detik nanti hasilnya dikalikan 6. Mulai. Cukup. Oke. Silakan Bapak Ibu ditulis masing-masing di situ. Di spreadsheet. Berapa denyut nadi awalnya? Ditulis sendiri-sendiri. Linknya di kolom chat ya. Di kolom chat itu bisa diklik. Kalikan 6. Hasilnya tadi kalikan 6. Misalkan 12 berarti kali 6. Itu berapa? Oke, Pak Munir 90. Pak Udes 90. Pak Eka 84. Maaf Pak, saya nggak bisa mengerjakan karena pakai HP, tapi menurut aplikasi 14 Pak. Kalikan Siap, Bapak. Dilanjut nggih, kenapa? Monggo yang lain ditulis. Pak Mubin belum ngisi nih. Pak Aris 78. Pak Alfian belum. Pak Andri, Pak Iqbal. Hasil tadi dikalikan 6. Nih. Oke. Sambil nunggu Pak Uda, isikan Pak Uda. ya diisi. Oke, sambil nunggu teman-teman ngisi. Di sini nih ya, nanti yang perlu dipahami nanti setelah ini denyut awal, terus ini denyut akhir, terus nanti umpan baliknya. Umpan balik nanti yang ngisi yang mengamati tadi. Sudah siap? Bapak Ibu sudah siap untuk bergerak? Oke. Siap-siap. Siap. Pakai sarung. Nah, pakai sarung. Sekarang yang mengamati tadi harus melihat ya, melihat yang diamati. Nek off cam terus yang diamati sapa? Kan gitu. Ya gitu. Nek off cam. Jadi tadi udah ingat nggih pasangannya nggih? Ini yang pertama gerakan kombinasi membungkuk jumping ini. Hasilnya ini. Kelihatan di sini? Kelihatan. Oke.
Mobil. Saya share di link aja biar besar. Sebentar Bapak Ibu. Dia nggak bisa langsung di play. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Oke, jangan pilih itu ya nanti. Di sini, ini kan jangan gerakannya pilih ini. Gerakan nomor berapa nih? 1 atau 2? Misalkan nomor 2 berarti ini ganti 2. Misalkan Pak Alfian 2. Misalkan Pak siapa ini? Yang bergerak nanti Pak Roni atau Pak Eka dulu nih. Pak Eka dan Pak Roni. Pak Eka dulu. Pak Eka kira-kira milih gerakan berapa? Nanti dirubah di sini nggih. Kelihatan nggih? Oke. Oke, siap. Kita akan play. Monggo diamati. Oke ya, kita siap ya. Kita kasih waktu berapa menit kira-kira? 1 menit, 2 menit, 3 menit? Bapak Ibu? 2 menit. 2 menit? 8 kali 2 Pak. 8 kali 2 saja. Oke, kalau 8 kali 2 sesuaikan jenengan hitung sendiri-sendiri nggih. Ini contohnya udah ngerti nggih? Oke, tentukan nggih. Kalau udah saya akan di sini. Oke, silakan dimulai masing-masing. Diamati. Pak Roni ngamati Pak Eka. Terus Pak siapa tadi? Monggo. Tadi udah hafal kan gerakannya? Tadi tayo ada gerak, tawasi. Silakan. Pak Munir dengan Pak siapa tadi? Harga WD. Wayan 5 kok. Dengan Pak Mubin. Monggo Pak Mubin. Tutupnya nih suaranya nih. Ayo Pak Adi. Gerakan 2. Ayo Pak Eka. Gerakan 2 udah hafal? Perlu saya tanyakan lagi? Gerakan 2 Pak Adi. Gerakan 2 ini nih. Tuh. Ulangi. Oke, ini. Terlihat Ibu niki. 1 yang gerakan 1 itu, gerakan 2 ki. Jumping jack. Yang 3 itu paling gampang. Hanya lari saja di tempat. Oke, sudah tahu? Hafal nggih gerakannya nggih? Ayo Pak Adit gerakan 2. Oke. Monggo diamati. Mulai. Mulai 8. Hitungan 8. Pak Eka, ayo Pak Eka. On cam Oke, Pak. mulai. Di Pak Eka iki. Wis diamati Pak Roni kok. Napa gantian Pak Eka? Gantian Pak Roni kok nunjuk-nunjuk. Wetenge kondisikan Pak Adit. Oke, hitung sendiri loh katanya 2 kali 8. Enggak saya meniti loh ini. Siapa sing tak alamati iki? Dan di Pak Eka mana Pak Eka? Mencolot Pak Adit. Mencolot. Di pin. Oh ya, maaf Bu. Maaf Pak. Jangan pin di sininya nih. Misalkan apa mau ngamati siapa nih Pak Munir, kita amati Pak Munir. Berarti Pak Munir kita klik aja. Nah, sematkan. Saya sudah tadi. Nah, Gerakan misalkan 4. seperti ini. Enggak, ini contoh yang lain. Jadi siapa yang diamati di pin di sini. Nah, misalkan mau ngamati Pak Adit tadi, Pak. Nah, kita sematkan. Jadi di layar jenengan Pak Adit paling besar. Jadi kelihatan seperti ini. Paham ya Bapak Ibu? Dan mudah.
Terus Polda. Nah, oke, sudah diamati? Pak Adit raketo, nek gerak raketo. Oh, kalau Pak Adit, kita pin Pak Adit. Jadi besar. Lihat, oke, dilihat, silakan. Pan mencolot kok kayak King Kong. Pak Aris itu Pak Aris. Oh. Oke, sudah semua nggih? Sekarang Oke, Pak, kita sudah. sekarang kita kembali ke spreadsheet tadi. Asyur, mulai ya. asyur. Kita mulai ke spreadsheet, kita hitung jenutnya pegang lagi Bapak Ibu. Hitung Pak Adit tak tulis no. Polda. Mulai ya. Tak mulai tak detik nggih. Pegang nggih selama 10 detik lagi. Siap? Udah ketemu semua ya? Yang bergerak tadi udah habis bergerak. Mulai. Yang hitung. Yang habis bergerak, nadinya dihitung. Cukup? Berapa? Silakan ditulis. 21 Pak udah. 21 Pak udah. Yang tulis kali 6 nggih. Kalikan 6. Pak Munir naik seperti itu. Terus yang lain. Pak Aditya. Tambah. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengamati, silahkan ditulis umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan. Mungkin gerakannya kurang sempurna atau sudah bagus atau mungkin hanya kurang bagaimana, monggo ditulis di situ umpan baliknya. King Kongnya apa Pak mau Pak? Kalau nggak kelihatan gimana Pak? Lah, kuwi, terus sing ngamati apa sing diamati gak kelihatan ya Pak? Pak kan nggak on cam tadi. Jelas lompatannya kurang tinggi toh Pak, kegedean perut kok. Nah, monggo itu hasilnya dicatat di situ di spreadsheet nggih. Oke, itu tadi teman-teman untuk ngamati Pak yang mengamati tadi siapa nih? Pak Aris diamati siapa nih tadi? Pak Aris diamati Pak Aslah. Pak Ini Muda ngamati. Ini tadi Pak Mubin nggak open cam ya. Oh, nggak open cam. Jadi nggak kelihatan. Iya. Nggak apa-apa. Ini nggak belajar kelompok toh Bapak-bapak ini? Di rumah masing-masing atau di warung bareng-bareng ini? Di rumah masing-masing Bapak, maaf. Oh. Oke. Itu Pak Aris gerakannya kurang bisa memaksimal karena tidak kelihatan. Karena nggak on cam. Kalau Pak Adit ini umpan baliknya gerakan sudah baik, sudah menunjukkan adanya peningkatan dari tadi. Menurut Bapak Ibu kalau ini kan melonjaknya kan tinggi banget nih. Kira-kira ada faktor apa ya di sini nih? Menurut Bapak Ibu, kenapa kok sedemikian pesatnya melonjaknya? Menurut Bapak Ibu? Pertama, kalau menurut saya ya kondisi fisik Pak, berat badan mempengaruhi, kerja jantung juga mempengaruhi Pak. Oke, kerja jantung karena berat badan menambah berat paru-paru memompa atau jantung memompanya ya. Jantung otomatis bekerja lebih ekstra loh Pak. Untuk ekstra. Beban berat ini. Cek karburator, orang injeksi ya. Jadi pertama kira-kira faktor usia mempengaruhi nggak ya Bapak Ibu? Sangat jelas Pak, yang jelas Pak yang Nah. mempengaruhi denyut nadi itu yang pertama yaitu jenis kelamin.
Itu yang Jenis pertama. kelamin. Oke, Yang setuju kedua, sekali. tinggi badan. Ya. Tinggi badan. Oke. Tinggi Terus badan. berat badan. Terus aktivitas yang dilakukan. Itu biasanya aktivitas dilakukan. Ya, berat tidaknya aktivitas yang dilakukan. Siap. Berarti ada jenis kelamin juga tadi ya, gender ya. Iya, toh, pasti. Kebugaran jasmani banget nih pokoknya. Ya. Ada yang lain mungkin dari Pak Aris, selain Pak Aris mungkin. Oh, lengkap Pak, jelas semua. Lengkap kabeh. Lengkap, Bu. Ini Pak Aris kabeh pokoknya. Bebas ngomong menang kabeh Pak. Orang ini gak usah nambahin masa muridnya kok jarene ngono. Oke, setuju ya dengan Pak Aris tadi nggih. Bu Mut juga setuju nggih Bu Mut? Setuju, Pak. Setuju sekali nggih. Jadi seperti itu. Memang beberapa faktor. Setuju sama Pak Aris, Pak. Ya, kebugaran jasmani itu. Oke, kita lanjut. Oke. Itu tadi sudah kita umpan balik, sudah diwakili oleh Pak Aris tadi selaku maha gurunya guru di sini. Nah, ini bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan secara benar. Nah, bagaimana cara dilakukan itu benar? Off cam, enggak on cam ya kayak gitu. Nah, ini efeknya tadi sudah dirasakan Bapak Ibu, ada efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan. Pasti efeknya ngos-ngosan pasti nggih Bapak Ibu. Efek tersebut mengindikasi apa tadi sudah disebutkan Pak Aris juga. Mulai dari memang usia dan lain sebagainya. Nah, ini juga sudah diwakili Pak Aris. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Role play tadi hanya sebagai contoh pembelajaran kita setiap hari. Jadi ketika ada yang melakukan aktivitas, teman lainnya mengamati, terus memberi umpan balik. Nah, itu tadi yang dinamakan apa Bapak Ibu? Role play. Nah, ini apa ini? Termasuk menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi tadi kan saya ini sebagai misalkan ini kita umpamakan hari ini saya sebagai gurunya. Saya dari tadi kan hanya memandu, melihat saja. Yang aktivitas kan panjenengan tadi, ada yang jadi model, yang bergerak, ada yang mengamati. Nah, itulah gambaran pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita lakukan saat ini. Apabila sudah melakukan, ya alhamdulillah berarti kita harus meningkatkan lebih baik lagi. Nah, oke, kita akan masuk ke Jamboard Bapak Ibu. Oke. Saya akan kirim. Ini tadi ini nggak perlu lah, kita udah lewati langsung open mic ya. Ini. Jadi apa peran guru, apa peran siswa nanti di sini gitu. Saya copy di kolom chat. Bapak Ibu bisa klik, bisa nulis. Nah, di sini. Kalau sudah tim peran guru apa, peran peserta didik apa, silakan ditulis di sini. Monggo nanti digeser, diklik di sini. Bisa nggih Bapak Bu, syarat hanya 2 saja, nggak usah 3, 4, nggak usah, 1, 2 saja. Sini, dari sini kita klik sticky note ini, klik terus geser. Nah, ini. Kalau mau merubah warna dari sini. Terus menulisnya di sini, tulis nama misalkan siapa yo, Ibu Mut misalkan. Atau Bapak siapa, Bapak Andri misalkan. Nah, jadi menjawabnya peran guru itu untuk apa di sini gitu.
Misal gini. Ini bisa digeser-geser Bapak Ibu. Monggo. Peran guru apa? Ulang Pak, cara nulisnya Pak. Oke, saya ulang. Ini kelihatan Bapak Ibu di layarnya? Kelihatan. Oke. Kursor saya kelihatan jelas? Kelihatan Pak. Ini saya paling kiri ini ya, kita klik. Ini namanya Jambot nih Bapak Ibu. Keynote kita klik, loh langsung muncul di sini. Ini ada kedip-kedip kan kursornya. Mau merubah arah, merubah warna kok arah ini. Tinggal. Terus klik. Pak, ulangi. Ya. Oh, nggih, siap Ibumu. Kelihatan di sini? Sudah? Ini kita klik Ibu. Klik, lo muncul. Tinggal nulis Bumut misalkan. Peran guru itu apa? Sebagai apa? Langsung simpan. Tuh muncul di sini toh. Kalau yang udah nulis, klik batal lagi, misalkan gitu. Ini jangan bisa rubah geser-geser. Nah. Asik kok Bu, kalau Bapak Ibu kalau kita belajar ini asik. Jangan takut, IT itu nggak perlu ditakuti, tapi perlu dipelajari. Nggak terasa sudah 1 JP lebih ini. Pak Sis tanya ini yang ditulis peran guru dalam pembelajaran. Siap, Ibu. Karena tadi saya yang awal kan nggak ikut. Oh, nggih. Monggo peran guru kalau menurut Ibu itu setiap hari itu sebaiknya seperti apa sih peran guru gitu? Ya dalam kita pembelajaran ke anak gitu. Nggih, Ibu. Nanti kalau masih ada waktu kita bahas tugas-tugas yang belum selesai, kita tuntaskan. Nggih, nanti mana saja yang belum gitu, biar nggak bingung. Kalau yang sudah ngisi di kolom ini, jenengan bisa geser di sini nih. Ini kolom ke slide 2. Nah, peran peserta didik. Jadi hanya 2 saja, peran guru di sini, peran peserta didik di sini. Oke. Ini karena ini semua bisa ngedit, jenengan jangan sampai menghapus punya orang lain nggih. Salah ini misalkan ini siapa nih? Ini kan saya bisa geser, bisa hapus juga ini saya. Jangan sampai iseng punya orang lain dihapusi. Sinten iki? Pak Munir sebagai role model. Oh, keren ini. Role model ini. Untuk peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan akhirnya. Lengkap banget nih Pak Munir, keren. Ini Pak Munir kayaknya sudah memahami modul karena sudah overlap ini mengerjakannya. Oke, Pak Aris sebagai fasilitator dan teman bermain bagi anak. Oke, ini saya garis bawain teman bermain ini saya suka sekali. Pak udah. Peran guru adalah sebagai fasilitator bagi anak dalam pembelajaran. Ya. Yang sudah ke slide 1 bisa geser ke slide 2 di sini. Sini. Nah, di sini nih. Boleh nulis lagi dengan di sini nih. Nama. Misalkan seperti ini. Oke. Monggo. Teman dalam pembelajaran. Ini sinten gak nih? Ada namanya ya.
Bu Sri, okay. Bagi metode model dan teman dalam pembelajaran. Di sini ini. Pak Roni, guru teladan, guru berfungsi sebagai contoh bagi siswa baik dalam aspek akademik maupun nilai. Okay. Monggo yang lain misi. Oh, yang slide kedua belum ini. Ini nggih, penjelasan langsung slide ke sini nggak apa. Kalau ada kendala nggak apa-apa, langsung sharing aja. Karena ini kita juga Kalau belajar. yang siswa misinya di mana? Ini Bu. Nah, di sini. Ini kan bisa dikejar. Ini kelihatan nggak Bu kursor saya? Gerak-gerak ini kelihatan nih Bu. Kelihatan bukan Bu? Kelihatan. Nah, di sini kan ada tanda panah nih Bu. Nah, ini kan geser ke sini. Ini kita klik di sini. Klik di sini. Gitu. Terus dengan ambil lagi di sini sticky note nih. Klik, tuh langsung muncul lagi seperti ini. Nih. Bisa Bumut? Bisa. Siap, terima kasih Bumut. Bumut ini panutan nih. Oke, Pak Aris sudah ngeklik. Memahami dan mempelajari materi, melaksanakan dan mempelajari. Nah, kembali. Bu Sri, ayo Pak Huda, menurut Pak Huda peran peserta didik pembelajaran adalah sebagai aktor utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pak Munir, terdidik sebagai subjek utama yang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
Oke. Kemudian peran didik sebagai pelaku atau pemeran utama dalam pembelajaran karena kita menekankan pembelajaran yang berdidik. Oke, bagus sekali Bu Mut. Pak Aditya, peran siswa dalam pembelajaran sebagai titik fokus orientasi guru untuk keberhasilan anak. Ini Pak Roni, Pak Eka mana nih kok belum tulis ini? Masuk cek tahlil lagi. Saya mikir, Pak. Tulisanku mlayu nondi memang. Tahu niki Bu? Tulisanku mlayu nondi. Niki. Ini Bu Sri, peran sebagai terdidik. Sudah. Oke, sudah. Pokoknya nggak diklik kita aman. Ayo Pak Roni, Pak Eka, Pak Eri. Tinggal besar no. Cuiseng kok ini kontennya dihapusi kok Pak Roni iki. Oke, saya kira udah cukup benar semua ini Bapak Ibu. Jadi sebagai fasilitator, tinggal ke siswanya ini. Bapak Ibu, biasanya yang kita kerjakan di sini nanti akan disuruh merefleksi atau ngisi di LMS. Jadi apa yang sudah jenengan tuangkan, gitu, pikiran-pikiran yang sudah tuangkan di sini nanti tinggal menyalin saja di LMS, seperti itu. Jadi fungsinya tatap maya itu sebenarnya membahas materi sambil ngisi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau setelah Zoom, jenengan ngisi itu lebih, malah nggak punya beban lagi nanti. Oke Bapak Ibu, kita lanjut nggih, biar nanti nggak terlalu malam. Jadi sudah jenengan tulis semuanya, semua ada di sini. Peran guru bertindak sebagai fasilitator proses pembelajaran. Jadi guru itu hanya fasil Bapak Ibu. Untuk semua yang ambil peran ini aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi didik itu seperti ini. Terus yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Biasanya kita selain refleksi, kita ada asesmen. Seberapa jauh anak-anak itu memahami materi yang sudah kita ajarkan. Jadi bagi peserta didik itu berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pelajaran. Jadi peserta didik memang kita harus libatkan. Bahkan kalau kemarin saya dapat sharing dari fasil saya, bahkan ada beberapa modul ajar kita yang harus menyusunnya itu melibatkan peserta didik. Tapi kalau di kita kira-kira bagaimana ya Bu? Untuk menyusun modul ajar itu kita belum masuk tahun ajaran baru, kita sudah diobrak-obrak nggih. Bapak Ibu gimana? Kalau untuk perangkat ajar di sekolah Bapak Ibu bagaimana? Biasanya seperti apa? Monggo. Bu Mut mungkin? Kalau di saya sama, sebelum begitu tahun ajaran baru ya wis buat modul. Tanpa harus mengetahui karakteristik anak, yang penting kita membuat modul dulu gitu nggih Ibu. Iya. Iya. Mungkin di Pak Aris sebagai guru senior ini sama juga Pak Aris. Gimana Pak? Untuk yang sudah berjalan ini Pak Aris di sekolah ini panjenengan biasanya guru itu disuruh mengumpulkan perangkat
ajar lebih dahulu atau ketika mau mengajar baru membuat perangkat ajar? Perangkat ajar itu biasanya dibuat per semester tuh Pak. Biasanya wong pesen aja kok. Biasanya pesen gitu. Oh iya. Nonton gitu. Sing muda gitu ya. Aku perlu ilmu yang muda nih. Pak Roni gimana Pak Roni? Jenengan Pak Roni. Kalau saya malah Ramban, Pak. Ramban ganti jeneng. Iya. Tapi kadang tulisan sekolahnya lali diganti ngoten nggih. Belum diedit. Nggih. Keliru SMP 1 Burno. Pak Eka nggih ngoten Pak Eka. Pak Roni Pak biasanya yang tukang Ramban. Pak Eka itu minta saya biasanya, Pak. Oh, ngoten. Berarti masternya di Pak Roni. Sing tukang Ramban Pak Roni, sing menikah Pak Eka. Ya, saya sendiri pun hampir sama mengalami seperti panjenengan. Tanpa kita mengetahui karakteristik anak, kita belum melakukan kita membuat perangkat ajar. Itulah didirikan kita terkadang seperti itu. Yang penting perangkat ajar setor dulu buat murid. Kan awal atau awal. Oke, kita lanjut. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan untuk peserta didiknya membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Murid aja harus membuat rencana juga. Ya, murid kita, ya malah gak mungkin kayak ya. Ya, seperti itu. Seharusnya ini yang jenengan tulis tadi hampir sama semuanya seperti itu. Oke, dalam SCL itu sama dengan pembelajaran bersiswa tadi, nggih. Apa kepanjangan SCL? Apa Pak Uda SCL nih Pak Uda? Student Learning Center. Student Center Learning. Iya. SCL. Student Center Learning. Ya, Student Center Learning. Jadi berpusat pada peserta didik. Jadi intinya begini ya, guru akan berperan sebagai fasil dalam proses belajar. Jadi kita tuh hanya fasil aja Bapak Ibu. Bukan seperti dulu. Sebaiknya seperti itu. Jadi peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi meskipun kita jadi fasil, kita juga nggak boleh melepaskan. Kalau tujuan pembelajaranmu mempelajari, tak tinggal marang dhisik ya tidak seperti itu. Tapi kita harus tunjukkan ini loh langkah-langkahnya. Tujuan dari ini, tujuan pembelajaran dari ini langkahnya seperti ini. Gitu. Tapi siswa itu diberi mungkin biasanya Bapak Ibu mungkin saya yakin sudah melakukan. Mungkin dikasih lembar untuk mengamati atau video seperti apa. Biarkan mereka itu tumbuh idenya. Yes, betul. Jadi dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi kalau dulu itu semua penting guru, sekarang tidak. Jadi banyak sumber belajar yang harus dimanfaatkan oleh peserta didik. Ini jenis-jenis pembelajaran Student Center Learning apa yang pernah Bapak Ibu praktekkan dalamnya. Kira-kira Bapak Ibu pernah mempraktekkan dalam materi apa nih? Kalau boleh sharing di sini. Materi hal apa mungkin yang mungkin sudah pernah jenengan lakukan? Monggo. Pak Uda? Sudah pernah? Kapan tadi sudah pernah? Bisa biasanya bola voli. Bola voli niku nggih, Bu. Ya, karena kalau di bersama gender kan bola voli hampir putra dan putri bisa meskipun belum sempurna, enggak apa-apa, yang penting bisa. Tapi kalau nyun sewu Ibu, kalau di SMK jenengan itu yang putri itu
tetap aktif gitu dalam ketika olahraga itu? Kalau di olahraga tetap aktif. Bagaimana kita bisa membawa siswa bisa aktif? Itu tergantung gurunya masing-masing. Oke. Ini tip ini yang perlu saya peroleh juga. Terus terang kalau saya tuh punya kendala yang cewek tuh ogah-ogahan gerak itu loh Ibu. Mungkin sebagai guru senior saya dikasih tipnya Ibu. Kalau di SMK kan beda karena kita di SMK kan ada produktif ya yang notabene jurusannya masing-masing dan harus biasanya dengan keras tuh bisa anak-anak. Tapi kalau kita ikut lembut di awal anak-anak pasti nggak akan bisa. Tapi akhirnya nanti ke belakangnya dia bisa melakukan. Seperti contohnya ketika kita juga di SMK pun kesulitan karena waktu SD atau SMP anak-anak itu kan voli pun, passing, servis itu belum banyak yang bisa. Kita ulang lagi dari awal. Yang penting saya tekankan nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan sampean mau gitu aja. Yang penting ada kemauan dulu ya Bu ya. Ya. Pak Kalau Munir. sudah nggak ada kemauan sulit itu, nggak akan jalan. Okay. Yang penting mau, baru kita nanti mendorongnya gitu, nggih. Ya. Siap. Terima kasih ilmunya Ibu. Ini yang guru SMK, yang guru SMP mungkin yang sesama SMP di sini, yang senior sinten nggih? Biar saya dapat ilmu juga nih. Pak Munir, monggo Pak Munir. Mengakui bahwa dirinya lah yang mengganti obat mati amet menggantinya dengan sebuah racun yang membuat proses ekspresi monitor Pak Munir. Bertotonya Pak Munir ngilang iki. Mungkin teman-teman SD atau SMP mungkin yang sudah pernah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebuah syarat untuk dibawakan batik Steven juga handphone jam 11.00 apabila mereka mengabaikannya. Biasanya memecahkan masalah Pak, memecahkan masalah atau bertukar pikiran itu pernah dilakukan apabila dalam pembelajaran, contohnya dalam melakukan servis dan permainan voli, itu anak-anak mengalami kesulitan. Coba didiskusikan di situ, bertukar pikiran temannya, bagaimana cara memukul bola voli itu pada saat servis itu dengan cara yang benar. Ya. Berarti diberi ruang untuk berdiskusi gitu nggih, sama teman. Biasanya kalau sama teman takut-takut gak izin, tapi ini takut guru izin nggih Pak Aris. Oke, ya siap. Saya sangat setuju ini tipnya ini. Saya terus terang memang sampai saat ini pun masih dalam tanda kutip itu kesulitan untuk mengondisikan anak perempuan terutama ketika harus mau bergerak ketika olahraga tersebut tidak disukai gitu loh. Tapi kalau yang cowok itu yo opo wae ayu kan gitu. Tapi nek cewek wis ogah-ogahan seperti itu nggih. Jadi seperti itu. Nah, ini jenis-jenis pembelajaran tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Aris, termasuk small group discussion. Jadi ada ruang diskusi kecil. Ini biasanya dilakukan mungkin antara teman beberapa teman gitu. Sudah disebutkan Pak Aris. Biasanya kalau sama teman itu enak. Role play dan simulasi. Ini role play ini yang nomor 2 ini kita sudah praktekkan tadi. Ada yang jadi model, ada yang ngawasi. Terus selanjutnya discovery learning. Metode ini melibatkan menemukan konsep biasanya Bapak Ibu melalui eksplor atau eksperimen fisik. Biasanya kalau seperti ini bagaimana suatu gerakan atau keterampilan dapat dilakukan dengan lebih baik. Biasanya contohnya siswa diajak menemukan sendiri cara paling efektif melakukan lompat jauh, melakukan servis bawah seperti yang Pak Aris bilang tadi. Bagaimana si siswa ini menemukan cara tersendiri untuk tujuan pembelajaran itu sampai berhasil itu bagaimana itu biasa siswa itu. Terus yang berikutnya itu self direction learning, yaitu mengharuskan siswa untuk merencanakan dan mengelola sendiri pembelajaran fisiknya. Ya, jadi contohnya itu siswa diberi kebebasan untuk memilih jenis olahraga dan keterampilan fisik. Tetapi
kita juga harus menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Tidak boleh keluar dari itu juga gitu. Terus yang selanjutnya lagi cooperative learning. Kalau cooperative learning sudah pasti nggih, kooperatif. Terus yang selanjutnya contextual learning, menghubungkan pembelajaran PJOK dengan kehidupan nyata. Contohnya kebugaran jantung dan paru, siswa diminta untuk mengikuti program latihan kebugaran harian di rumah. Mungkin di rumah itu diberi kegiatan apa yang kira-kira bisa melatih kebugaran. Ini kontekstualnya. Kalau yang ketujuh itu problem based learning, PBL. Itu menempatkan siswa di hadapan masalah fisik atau strategis. Seperti itu nggih Bapak Ibu, dan kolaboratif, project based learning seperti itu. Saya kira panjenengan ini sudah paham semua. Nah, ini aktivitas yang kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Ya, jadi kita harus memahami karakteristik minat anak. Pertama ini sosialnya. Gimana mereka kehidupan sehari-hari. Jasmani itu berarti jasmani fisiknya, harus emosionalnya dan mentalnya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang ngajar di anak-anak di kelas bawah, mungkin kan ada PAUD, SD, menengah, atas ini. Nah, ini cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Kira-kira kalau berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, penulis, ini bidang apa ini Bapak Ibu? Kira-kira kategori apa nih? Jasmani, oke. Terus kalau yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Sosial, nggih. Oke. Terus yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan. Ya pasti emosi nggih, emosional nggih. Yang terakhir yang keempat itu anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Jadi mentalnya ya. Jadi kalau untuk jasmani itu yang pertama ini kira-kira usia berapa ini Bapak Ibu? Menurut jenengan, berjalan berlari ini usia berapa? Mulai usia PAUD. Usia PAUD nggih, soalnya sampai ini. Oke, ini dia. Nah, di sini. Jadi di usia yang emosional tuh biasanya yang mulai usia 5 sampai 6 tahun. Kalau emosional tuh 6 sampai 12, mentalnya pembentukan berarti di 6 12. Ini guru SD saya yakin sangat paham banget ini untuk tahapan-tahapan ini. Oke, mari berdiskusi apa pentingnya guru mengetahui karakter peserta didik dan bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta. Ini kita langsung di kolom chat atau langsung open mic aja Ibu, Bapak Ibu. Langsung aja nggih biar cepat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk mengetahui karakteristik peserta didik itu? Monggo. Kita 7 menit lagi selesai Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu? Bisa dilihat dari anak itu kalau melakukan kegiatan ketika pembelajaran PJOK, bisa menentukan karakteristik anak peserta didik itu bagaimana, bisa juga terutama pada yang berbagi tempat atau dan lain sebagainya. Kadang ada yang nggak mau ganti-ganti karena bola kita atau peralatan kita kan juga terbatas. Jadi terlihat di situ ya karakteristik peserta didik. Penting sekali Pak. Iya. Penting sekali karena kalau kita sudah mengetahui karakteristik anak itu, paling tidak kita bisa menentukan metode pembelajaran apa yang harus kita lakukan di situ.
Betul sekali Pak apa yang disampaikan Pak Aris. Dan kalau boleh menambah itu mungkin dari sikap anak didik kita itu kita sudah bisa mengkelompokkan karakteristik anak-anak. Mungkin Pak Mubin ada pengalaman tersendiri mungkin dengan anak didiknya terkait karakteristik ini. Kebanyakan kalau anak didik itu diem itu karakteristiknya itu ke arah yang tidak mau bergerak Pak. Artinya itu dia tidak suka dengan kegiatan yang mengandung banyak gerak, itu biasanya itu mengacunya ke situ biasanya. Terus mohon maaf Pak Mubin, kita menyambung. Jika menemukan seperti itu, mungkin Pak Mubin ada tip apa atau pernah mengalami terus jenengan kasih apa ya cara penanganannya mungkin? Iya. Yang kurang suka bergerak tadi. Iya. Biasanya anak-anak itu cenderung untuk mengikuti apa yang setiap hari dia lakukan. Artinya tidak semua anak didik itu suka dengan aktivitas jasmani. Lah, hal itulah yang harus kita arahkan bagaimana anak didik kita itu supaya senang dengan jasmani gitu. Ya. Monggo Pak Uda menyambung boleh. Pak Mubin, yang ditanyakan itu problem solvingnya. Ketika jenengan ada masalah itu, penyelesaiannya bagaimana? Monggo, nggak apa-apa. Yang lain boleh langsung menyambung, nggak apa-apa. Ini ruang diskusi soalnya. Nanti kalau nulis itu malah lama. Kalau diskusi ini kan enak. Sambil dapat ilmunya juga saya ini nanti. Pak Munir, monggo. Ya. Mengetahui karakteristik peserta didik itu sangat penting. Biasanya kalau di sekolah kami itu kita awali dengan pengambilan angket untuk minat dan bakat. Sehingga kalau kita sudah mengetahui minat dan bakat dari siswa, itu langkah selanjutnya agak mudah kita menentukan karakter siswa itu seperti apa. Misalnya Bapak tadi ada yang bilang bahwa ada anak yang suka bergerak, suka aktivitas tinggi dan lain sebagainya. Sehingga setelah proses pembelajaran seorang guru, ini terutama untuk guru SMP Bapak, mohon maaf, itu penting sekali karena terkadang di dalam pembelajaran itu anak-anak itu kadang kayak suka sendiri gitu, maunya bola voli, ada yang maunya ini, ada yang maunya itu. Sehingga awalnya itu kalau di sekolah kami kita buat angket dulu untuk mengetahui minat bakat siswa itu. Sehingga dengan mudah nanti kita bisa menentukan karakter siswa itu seperti apa dan apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih Bapak. Siap Pak Munir. Saya ini tertarik untuk angket. Angket itu biasa dilakukan ketika awal semester atau setiap mau ada pelajaran tersebut Pak Munir? Biasanya awal Bapak, awal semester itu kita buat angket. Itu berkaitan dengan pembentukan ekstra. Gitu. Itu kan ada langkah-langkah terus. Habis itu nanti kita akan membuat kayak di SMP kami ekstra ada voli, ada futsal dan lain sebagainya. Ya. Sekaligus satu langkah untuk manfaat yang lain gitu Bapak. Oke, siap. Terima kasih atas ilmunya. Monggo Pak Uda menyambung boleh. Ya, terima kasih Pak. Ini terkait dengan karakteristik. Kita garis bawahi dulu dengan karakteristik itu berarti karakter anak. Di dalam karakter anak itu memang berbeda-beda Pak. Dalam setiap mapel, dalam setiap judul itu berbeda-beda. Satu anak itu bisa berkarakter berbeda-beda. Ada yang di bagian A dia senang semangat, karakternya senang. Artinya apa? Apa yang dikatakan Pak Aris tadi sangat benar. Tentunya kita sudah paham dengan anak kita, tahu karakternya kita, karakter anak kita itu nanti menjadi acuan kita untuk menentukan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakternya. Tentunya untuk lebih fokusnya, masing-masing karakter ini bisa kita plot atau kita bagi, sehingga nanti
kita memberikan edukasi pembelajarannya itu sesuai pada karakter masing-masing anak. Itu Pak, terkait dengan titik fokus peserta didik kita. Terima kasih. Siap, berarti kita mengetahui karakteristik dulu, baru kita bisa menentukan jadi prosesnya. Atau kalau di diferensiasi itu kan ada namanya apa Pak? Konten, proses, dan produk ya. Betul itu sekali, ya, betul sekali. Nanti berarti karakter anak seperti ini yang saya bedakan di kontennya, apa di prosesnya, atau di produknya gitu ya, asesmennya seperti itu nggih. Betul mungkin, Pak. Mungkin bahkan, seperti itu nggih. Bahkan nanti tiap subjudul atau submateri yang kita bahas, materi modelnya juga berbeda-beda, menyesuaikan. Siap. Jadi itu berarti perlunya atau pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik itu ya itu. Karena apa? Kita akan menentukan, oh si anak ini sebaiknya pakai konten yang ini, oh pakai yang proses seperti ini kan. Jadi karena memang berbeda-beda tadi nggih, berdiferensiasi tadi. Jadi tidak boleh disamaratakan. Kalau menurut modul kan seperti itu nggih Bapak Ibu. Oke, di sini apa pentingnya guru? Nah, ini jadi mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran. Tadi sudah jenengan sebutkan semua. Saya kira kalau guru olahraga kemarin siapa yang Pak Ari atau Pak Aziz sudah menyatakan kan kita tuh sudah melakukan itu, teman kita tuh belum tahu modelnya seperti apa, buktinya apa. Memang kalau di sini memang tidak dituntut bukti tertulis ini Bapak Ibu, tapi pengembangan pembelajarannya itu. Terus yang bagaimana cara mengakomodasi ini? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan, berarti penjenengan sudah membaca modul sehingga bisa menjawab semua nih. Nah, ini berdiferensiasi nih Bapak Ibu. Berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini individu murid ini berarti memang kita harus benar-benar menjadi melayani berbagai macam ini tadi kita sudah sebutkan berdiferensi konten menuju pada strategi membedakan, mengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten itu materi nggih Bapak Ibu. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Karena sekarang kurikulum merdeka berarti ini. Nah, sementara kalau berdiferensi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi isinya. Dan yang terakhir berdiferensi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid. Jadi hasilnya, hasil akhirnya ini loh. Penerapan dan pengembangan ini yang membedakan. Jadi dari karakteristik tadi, mana yang harus saya bedakan untuk tipe anak seperti ini? Oh, saya mungkin di kontennya saja. Nggak mungkin karena kayaknya kalau satu kelas itu berbeda-beda semua, kayaknya juga kita kesulitan. Saya yakin itu kesulitan. Ya, tapi kalau mungkin dikelompokkan berdasarkan ini saja, mungkin masih mampu lah untuk kita. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini ada yang perlu ditanggapi mungkin terkait tiga aspek ini sebelum kita melanjutkan. Cukup Pak. Cukup, kita lanjut. Oke, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh-contoh pembelajaran di LMS. Nah, ini situasi ini di LMS Bapak Ibu, nanti jenengan bisa baca sendiri nggih. Kalau kita baca di sini nanti nggak selesai-selesai. Jadi nanti Bapak Ibu baca. Terus di sini ada pertanyaan, adakah kendala dan Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran di PJOK? Ada kendala atau tidak jika membedakan dari tiga tadi? Yang kedua, gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Ya, ini apa? Oke, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di LMS untuk situasi 1 dan 2 ini.
Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Iki pertanyaannya. Memahami konsep. Jadi sesi hari ini kita yaitu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nomor satu ini yang terpenting. Terus yang kedua memahami minat peserta didik sesuai karakteristik yang barusan kita bahas. Yang ketiga menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ini yang di LMS. Oke, setelah ini kita akan lihat LMS Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang tanyakan atau ada yang perlu dibahas? Tidak, Pak. Bengi. Oke, cukup. Oke, siap Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk yang belum menyelesaikan LMS. Nanti ini saya lihatkan nih tadi. Nah, ini Pak Alfian sama sekali belum, Pak Abdul Aziz, Pak Aris niki juga belum, Pak Aris nyuwun sewu. Nanti biar tanya teman-teman niki Pak Aris kon ngisekno Pak Roni juga nggak apa-apa nanti. Ya, niki harus diselesaikan ini memang. Jadi yang saya utarakan tadi jangan sampai nanti ketika ada pengumuman lulus dan tidak lulus, nama panjenengan ada yang tidak lulus. Ini yang menentukan bukan saya, tapi ini sistem. Kalau saya selama jenengan ngisi, mengumpulkan, tetap saya langsung kasih 100 seperti ini. Saya centang. Oke, jadi kalau ini nggak ada isinya kan saya nggak bisa nyentang ini. Nggak bisa ngasih tulisan komplit. Ini banyak yang merah-merah ini. Nah, ini beberapa. Ini modul 1.1 di 2 ini framework model refleksi. Terus ini apa ini? Oh, sumber ini berbasis kekuatan kemarin, aset itu. Nah, ini nggih. Bapak Ibu. Banyak yang belum, monggo dilengkapi atau minta bantuan teman-temannya diganti nama juga boleh. Kalau memang jenengan benar-benar sibuk. Kalau memang nggak tahu tempatnya harus ngisi di mana, silahkan nanti konsultasi di grup, nggak apa-apa. Oke, untuk tugas nggak ada masalah nggih? Nanti bisa dicek di tugas panjenengan. Sebentar, saya tunjukkan sebentar untuk nanti isinya di mana. Siapa? Oke, sebentar saya tak pinjem akunnya teman saya. Soalnya modul fasih dengan peserta itu beda Bapak Ibu. Jadi saya coba masuk pakai modul orang. Maksud saya untuk melihat saja biar Bapak Ibu nggak bingung. Tidak bingung. Sebentar aja biar untuk menyikapi. Karena kita masih kategori rendah banget untuk yang mengerjakan. Mohon sebentar nggih Bu, Bapak Ibu. Tadi saya pinjam kelas lain ini. Nah, di Bojonegoro kan Bapak Ibu sini. Ini presentasi saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggih? Kelihatan, Pak. Nah, ini yang di sini harus diisi nih. Di kuesioner. Nah, nanti akan masuk di sini. Pakai ini harus diisi. Oke, saya kembali. Ini ke modul yang refleksi aja. Ini ke 1.3. 1.3. Ya ini 1.3. Letaknya biasanya di sini nih. Mana tadi sih? 1.3. Di sini. Jadi Bapak Ibu harus mengisi elaborasi. Nih.
Di sini 1.3b.31 ini. Nah, Bapak Ibu boleh nulis langsung di sini. Di sini pertanyaannya kan ini, 1, pernahkah Bapak Ibu melakukan ini? Ini tadi udah kita bahas. Bagaimana perasaan Bapak Ibu nih? Bapak Ibu tuliskan aja di sini. Klik tulis jawaban, ketik aja, nanti langsung di submit. Ini kalau sudah menjawab nanti akan terlihat di sini. Terlihat tulisannya. Kalau belum menjawab nggak bakal bisa ngelihat jawabannya temennya. Sampai sini paham nggih Bapak Ibu? Paham Pak, paham. Oke, siap. Oke, terima kasih. Karena saya kira waktunya sudah cukup. Mohon tadi saya lupa untuk awalnya nggak berdoa. Tolong nanti kalau yang mulai lagi saya diingatkan kalau belum berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, monggo sinten yang mimpin doa. Pak Mubin, Pak, Pak Mubin. Monggo Pak Mubin. Pak aku tuh Pak Uda. Enggak apa-apa Pak Mubin mimpin doa. Monggo. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Untuk menutup acara ini, mudah-mudahan yang terpenting Pak, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan kelancaran, kesuksesan semuanya. Amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Amin. 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 Ya hajat. Allahumma inni syalamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelum saya close, saya mohon untuk open kamera. Saya akan ambil dokumentasi untuk laporan foto. Open kamera sebentar untuk foto. Monggo Pak Aris, Pak Munir, Pak Mubin, Pak Eka, Pak Aditya, dan semuanya. Pak Aslah. Kita Pak Munir, monggo Pak Munir. Pak Eka kemana nih Pak Eka? Dibuka kameranya sebentar ya, saya foto. Ini kau yang bahayai ini kan? Action nggih, saya ambil foto nggih untuk laporan nggih. Oke, siap 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Monggo istirahat, jangan lupa tetap sehat, nggak usah beban untuk ini. Saya akhiri semua atau jenengan masih ada ngobrol-ngobrol? Cukup Pak, waktunya istirahat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya ada salah, dan hari ini saya pikir sangat luar biasa antusias panjenengan untuk mengikuti materi pembelajaran berpusat pada PDD. Mohon maaf kalau ada salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.